langsung saja kami sampaikan kepada narasumber pertama, kepada Bapak Pendeta Dr. Ramli Harahap untuk memaparkan kajian untuk teks Evangelium pada hari Minggu 12 Juli. Kami berikan 15 menit waktu ini kepada Bapak. Terima kasih. Terima kasih baik bagi Bapak Moderator yang memberi kesempatan bagi kami untuk sharing tentang tema kita. Hari ini kita akan membahas tema Cintailah Pendidikan dari Lukas 6 ayat 39 sampai 42. Saya asumsikan kita sudah baca semua tentunya. Nah, berbicara tentang pendidikan memang akan posisi iman Kristen. Pendidikan yang baik akan melahirkan iman yang baik. Dengan proses pendidikan yang baik, maka akan menentukan keselamatan warga jemaat. Dalam teks yang akan kita baca ini, ada beberapa poin yang akan kita gumuli nanti sebagai bagian dari proses pendidikan. Mencintai pendidikan itu berarti kita sebagai pengajar, baik itu pendeta sebagai pengkhotbah, tentu harus mendalami isi didikan kita, hingga tidak salah didik. Nah, jadi di teks ini kita akan mencermati beberapa hal-hal yang krusial yang tentu akan kita jadikan menjadi pendidikan iman bagi jemaat. Yang pertama yang saya lihat yang perlu kita diskusikan nanti soal menghakimi. Banyak orang yang salah memahami teks ini sehingga mereka melarang menghakimi orang. Tidak boleh menghakimi. Bahkan lebih ekstrimnya mereka melarang untuk diadakan pengadilan. Baik itu pengadilan agama, pengadilan negara, dan pengadilan adat. Itu ekstrimnya. Lalu, mengapa mereka berpikir seperti itu? Karena mereka menganggap teks ini, maksudnya ayat 37 secara khusus, menjadi dasar mengatakan jangan menghakimi. Padahal, pengajaran itu bukanlah hendak mengatakan jangan menghakimi. Kalau kita lihat teks dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, jangankan menghakimi, bahkan pengadilan itu pun diizinkan oleh Alkitab. Nanti kita baca dalam Roma 13 ayat 4b. Pengadilan itu bukan hanya diizinkan, tetapi juga diharuskan. Kemudian Yesus sendiri mengecam, mengutuk orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya orang Farisi dan ahli Taurat. Bahkan Yesus sendiri secara eksplisit, bahkan sebenarnya secara terang-terangan di Yohanes 7:24 itu membolehkan kita menghakimi, tapi dengan adil. Lalu timbul pertanyaan kita sekarang, apakah pengertian yang benar tentang penghakiman itu? Jika tadi orang ada sekelompok orang yang menganggap tidak boleh menghakimi dengan dasar teks yang kita baca tadi. Lalu pertanyaan kita sekarang, lalu boleh kami menghakimi berdasarkan teks yang sama? Sebenarnya kita harus melihat kepada siapa Yesus berbicara tentang menghakimi ini. Dia berbicara kepada ahli Taurat, orang Farisi, atau orang-orang yang segolongan dengan Farisi itu, yaitu orang yang menganggap dirinya benar, terlalu gampang dan cepat menyalahkan orang lain tanpa mengetahui seluruh persoalannya, lalu mengecam tanpa kasihan atau belas kasihan, membesar-besarkan kesalahan orang lain, merasa senang pada saat bisa menemukan dan mengecam kesalahan orang lain. Kepada orang seperti itulah sebenarnya Yesus mengatakan jangan menghakimi. Artinya orang yang terlampau cepat melantarkan keputusan penghakiman atau menganggap dirinya benar, kepada mereka lah sebenarnya kata itu dialamatkan oleh Tuhan Yesus. Dari teks ayat 37 ini ada pelajaran yang hendak kita ambil. Yang pertama itu kita boleh menghakimi orang, boleh saja. Asalkan orang yang kita hakimi itu melanggar norma-norma hukum, norma agama, norma adat. Kepada orang-orang seperti itu, kita boleh saja menghakimi. Karena mereka telah melanggar hukum. Nah, kemudian pelajaran yang berikut yang kita ambil dari ayat 37 ini,
kita tidak boleh mudah menghakimi orang. Karena apa? Kalau kita tidak tahu apa yang menjadi kesalahan mereka dengan benar. Sehingga kita menghindari hak orang. Mengapa kita menghindari? Kalau tadi boleh, yang kedua sekarang kita menghindari menghakimi orang. Mengapa? Karena kita sendiri pun punya banyak kesalahan. Bahkan mungkin lebih banyak salah kita dari mereka. Atau mengapa kita tidak bisa menghakimi orang atau tidak mudah memberi penghakiman? Karena ciri murid Yesus sejati ialah mudah mengampuni. Artinya tidak mudah menghakimi. Atau orang yang menghakimi atau orang yang menghukum itu sendiri pun akan kena hukum. Oleh siapa? Oleh manusia atau oleh Tuhan. Ini yang perlu kita lihat dalam teks ini, ayat 37. Sehingga saya ambil kesimpulan bahwa ayat 37 ini hendak memberikan pemahaman jangan menghakimi itu dari dua sisi. Yang pertama, menghakimi secara negatif. Menghakimi secara negatif artinya penghakiman itu dilakukan oleh seseorang ketika ia sendiri tidak mengenal kebenaran, tidak menghidupi kebenaran, namun ia selalu berbicara kebenaran, tapi tidak kenal kebenaran dan tidak menghidupi kebenaran itu. Itu penghakiman yang disarankan oleh teks ini sebenarnya ialah penghakiman yang kedua, yaitu penghakiman yang positif. Penghakiman itu dilakukan ketika kita mengenal kebenaran, kita hidup dalam kebenaran, kita bicara selalu tentang kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Berarti kita layaklah menghakimi orang karena kita sudah melakukan hidup dalam kebenaran. Itu yang soal pertama. Pendidikan iman yang mau kita bahas ialah soal menghakimi. Yang kedua yang saya lihat di sini ialah soal pengampunan, ayat 37. Jangan menghakimi itu sebenarnya yang mau ditekankan Yesus ialah berilah pengampunan. Berarti posisi kita bukanlah memberi hukum, tapi memberi pengampunan. Bagaimana caranya? Ya posisi kita harus kita posisikan pada orang yang bersalah, bukan pada orang yang benar atau orang yang layak memberi hukuman. Supaya pengampunan itu mudah kita lepaskan, kita harus memposisikan diri pada posisi orang yang bersalah, bukan posisi orang yang berhak memberikan penghakiman itu. Nah, saya membaca bukunya Miroslav Volf dalam bukunya yang The End of Memory itu mengatakan pengampunan itu dipahami salah banyak gitu. Kita menganggap bahwa kita merasa pengampunan itu bisa diberikan tanpa kita punya rasa benar dan salah. Artinya kita terlampau mudah menghakimi orang, padahal kita tidak tahu apakah tindakan orang itu benar atau salah. Makanya pengampunan itu akan mudah kita berikan jika rasa benar dan salah itu kita miliki. Berarti pemahaman kita terhadap yang benar, pemahaman kita terhadap yang salah, sudah kita mengerti dengan baik. Supaya kita tidak mudah menghakimi, tapi lebih mudah pada pengampunan. Kalau sudah kita tahu, maka pengampunan pun akan lebih mudah kita lepas. Itu yang menurut Von Laff. Bagian yang ketiga, yang mau kita lihat dari teks ini ialah soal memberi. Soal memberi yang di ayat 38 ini kaitannya sebenarnya kepada soal pengampunan. Bukan soal keramah tamahan kita memberi kepada orang, tapi ini bicara soal pengampunan, supaya jangan mudah menghakimi tadi. Dalam tradisi orang Israel, ada dua orang pelit dan orang murah hati. Orang yang pelit itu selalu hati-hati dan tidak mau memberi kepada orang lain. Nah, orang yang pelit itu selalu memberi sesuai takaran, tidak boleh melebihi takaran. Ini yang tradisi orang Yahudi. Misalnya, kalau orang mengangkat karung, lalu ketinggalan karung itu, maka karung yang tinggal itu tidak boleh diambil lagi. Karena itu haknya orang miskin. Atau kalau kita petik anggur, ada yang jatuh itu tidak boleh kita ambil. Karena itu haknya orang miskin. Orang yang murah hati, ketika tinggal karungnya, dibiarkan. Ketika jatuh anggurnya, bahkan dia jatuhkan supaya ada milik orang miskin. Tapi orang pelit, kalau dia menyuruh orang mengangkat karung, dia katakan, jangan ada yang tinggal ya.
Kalau dia menyuruh orang membentik anggur, dia katakan jangan ada yang jatuh. Itu orang pelit. Lalu ketika ada orang menyetuk rumahnya, dia memberikan sesuai takarannya. Karena nggak boleh memberi dengan tangan. Kalau memberi dengan tangan langsung, itu tidak diizinkan dalam hukum Yahudi. Dia memberi sesuai takaran. Orang yang bermurah hati, dia akan dikatakan di sini mengambil, bahkan memadatkan lagi. Supaya banyak diberi. Tidak hanya takaran itu, melebihi takaran itu, tapi dipadatkan lagi. Itu orang yang murah hati. Jadi maksudnya orang yang memberi ini ialah memberi pengampunan itu tidak hanya seperti sikap orang pelit, tapi seperti sikap orang yang memadatkan pemberiannya kepada orang lain, bermurah hati. Itu inti dari soal memberi ini. Gampang kasihan sama orang, gampang memberi pengampunan sama orang. Artinya punya hati yang bisa mengampuni. Ini yang bagian yang ketiga. Lalu bagian yang keempat, soal buta. Soal buta yang dibahas Yesus di sini bukan soal fisiknya buta, tapi ini sebenarnya soal pengampunan juga. Yesus hendak mengatakan, kalau saya sebagai Tuhan telah memberi pengampunan, memberi contoh, maka kamu pun harus memberi pengampunan. Jadi dia buat alegorinya kepada orang buta. Nah, pengampunan itu menurut Yesus bukan hanya diteorikan, tapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Aku sudah mengampuni, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Di Golgota dia katakan itu. Maka dia katakan kalau orang buta menuntut orang buta masuk ke jurang. Saya ini bukan orang buta, kata Yesus. Ini saya memberi contoh pengampunan. Maka contohlah saya. Itu pendidikan yang Yesus mau sampaikan di ayat 39. Bahkan soal kelima ialah soal keteladanan. Soal keteladanan ini begini, Yesus mengajarkan pengampunan. Lalu Yesus sudah memberi pengampunan. Lalu kamu itu harus bisa mengimbangi saya sebagai pendidik, sebagai guru. Mungkin kita tidak bisa sama seperti Yesus. Tapi kita ini harus berusaha seperti guru kita. Ini soal pengampunan. Ini yang hendak Yesus katakan. Ayat ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak meminta mengampuni dengan cara yang lebih dari dia. Tidak. Tapi Tuhan juga meminta kita tidak mengurangi cara pengampunan itu. Maka dia katakan, aku gurumu dan kamu lebih rendah dari aku. Jadi kalau kamu pun lebih daripada aku, tidak apa-apa. Ini soal pengampunan. Lalu yang terakhir soal pengampunan juga ini yang perlu kita gumulkan nanti, soal selumbar di mata saudara kita. Nah ini Yesus mau sampaikan begini. Kita mempunyai kemampuan yang lebih melihat kesalahan orang. Tapi tidak mempunyai kemampuan yang lebih besar lagi melihat kesalahan kita. Ini persoalannya. Sehingga pendidikan kita sering melihat kesalahan orang, bukan mengajarkan kesalahan kita. Nah, setiap kesalahan orang kita bisa daftar satu persatu. Tapi mendaftar kesalahan kita sangat-sangat sulit. Ini yang hendak Yesus katakan. Maka dia alegorikan seperti balok di mata. Engkau tidak melihat, tapi di budi mata orang misalnya, kamu lihat. Nah ini yang menarik. Sehingga pendidikan itu, janganlah mengajar orang lebih melihat kesalahan orang, tapi lebihlah melihat kesalahan diri kita, introspeksi kepada diri kita. Kita punya kelemahan yang sungguh besar. Sehingga itu dasar kita lebih memberi pengampunan kepada orang lain. Ini menurut saya dulu pemikiran-pemikiran, pemantik untuk diskusi kita. Jadi, cintailah pendidikan, berarti ada banyak hal yang harus kita gali dari teks ini, supaya pengajaran kita tidak salah, tapi pengajaran kita benar mengarahkan orang kepada posisi iman yang benar. Demikian, Pastor. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Dr. Ramli Harahap. 14 menit di dalam pemaparannya. Cukup jelas, dan saya tidak perlu meng-summarize. Nanti biarlah dari kutipan dari Bapak Ibu sekalian untuk membuka kita dalam diskusi. Bagian terakhir di sesi ini kami sampaikan waktu kepada Ketua VTKLI, Bapak Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Terima kasih Pendeta Tupal. Pertama, saya sangat berkati dengan paparan kedua narasumber kita. Kalau satu kalimat saya bisa katakan dari
epistel dan evangelium yang disampaikan oleh Pak Pahala dan Pak Ramli, bahwa dan juga ditekankan Mang Sekjen bahwa hikmat itu datang dari Tuhan, dan dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan kita bisa mengenal Allah dengan baik, bisa mengenal diri kita dengan baik, dan dengan pengenalan yang baik ini kita juga bisa bertindak dengan baik, sama seperti khotbah tadi untuk tidak menghakimi dan selanjutnya. Jadi urutan yang seperti ini menurut saya bisa kita kembangkan dalam khotbah. Saya hanya menyampaikan terima kasih atas nama Visi Teologi Kearifan Lokal Indonesia VTKLI. Berterima kasih banyak kepada narasumber kita Pak Dr. Ramli dan Pak Dr. Pahala, juga moderator Pendeta Tumpal, dan juga Bapak Ibu yang berkenan bergabung di sermon kita hari ini. Bahan sermon ini masih akan kami upload ke YouTube untuk bisa kita ulang, menyegarkan kita kembali, dan juga yang tidak dapat hadir pada saat ini bisa mengupload apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita dan diskusi yang tadi. Juga tidak lupa terima kasih khusus kepada Mang Sekjen yang bergabung dengan kita. Minggu depan masih akan kita lakukan sermon, segera akan kami share yang akan menjadi narasumber kita untuk minggu depan. Sekali lagi kami dari VTKLI, dari kampus, mengucapkan selamat melayani, Bapak Ibu, Tuhan memperlengkapi kita dengan hikmat daripadanya. Terima kasih, kami kembalikan ke Pak Tupal sebagai moderator.